Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, hari Kamis kemarin kita sudah bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan hari ini kita juga bersama-sama diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak pengumuman gereja, pokok-pokok doa, persembahan, dan dana khusus sosial kendaraan dan persembahan kenaikan di dalam laporan yang sudah dikirim ke grup Cemara 7 ya. Di situ ada pokok-pokok doa, kemudian juga ada pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, Cemara 7, cabang Gendengan maupun cabang Ganjuran, Bintaro, kemudian juga pokok-pokok doa untuk tiap keluarga selama 1 minggu. Juga ada pokok doa untuk saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Ada saudara Anggit pada tanggal 16 Mei, ada Ibu Windy Aji tanggal 20 Mei, dan Pak Bambang Triyono, Pak Yosua Bambang Triyono tanggal 22 Mei. Selanjutnya juga ada di dalam persembahan, ada yang non kantong, perpuluhan, pembangunan, tanah, sosial, kendaraan, dan persembahan kenaikan hari Kamis kemarin. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam laporan tersebut dan bisa mencermatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi ini, Minggu 16 Mei 2021, Gereja Baptis Cemara 7. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita pujikan Bagimu Pujian. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau bersetia, yang sepertimu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu Tuhan, membawa pujian. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh
pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Katakan sekali lagi, bagimu pujian, hormat kemuliaan, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh besar berkat-Mu Tuhan yang kami terima sampai dengan saat ini. Mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, berkat, perlindungan, kesehatan yang telah Kau berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang maha baik, kiranya Engkau menyertai kami, Engkau hadir di tengah kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi dasar bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Pendeta Trio yang akan menyampaikan firman-Mu nanti. Sertai kami Tuhan, biarlah kami boleh berkonsentrasi, akal, jiwa, pikiran kami hanya tertuju pada kemuliaan nama-Mu, sehingga segala gangguan yang menghalangi pikiran kami, hati kami, akal kami, boleh kami singkirkan Tuhan, sehingga firman Tuhan benar-benar tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali, dan kita akan lanjutkan ibadah kita dengan pujian dari nyanyian pujian nomor 268, Ada Terang Sekarang Padaku. Ada terang sekarang padaku, keindahan tak terperi, melebihi sinar dunia, ya Yesus yang memberi. Dan sekarang pujilah Tuhan,
Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi dasar penyampaian firman Tuhan pada pagi ini, yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Silahkan membuka di dalam kitab suci Bapak Ibu, atau mungkin di HP suci Bapak Ibu ya. Itu di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Dan kita akan sambut firman Tuhan tadi dengan pujian Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya.
Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama mengembalikan perpuluhan dan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus di kerajaan surga. Kami mohon Bapak Haryono dan Pak Ignatius untuk mengedarkan kantong persembahan. Dan kantong persembahan akan beredar berdua. Mari kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, mengucap syukur kami boleh mengembalikan perpuluhan dan persembahan kami kepadamu. Kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh menjadi pelaksanaan untuk kegiatan di gerejamu ini, untuk kegiatan penyampaian kabar kesukaan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau berkati setiap jemaat yang telah memberikan persembahan dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Trio Santoso. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan diri dengan pujian dari nyanyian di bahasa nomor 97, Firman-Mu Tuhan yang permai. Dan setelah pujian ini, waktu kami persembahkan untuk Pendeta Trio Santoso. Yang datang
membawa firman-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu Tuhan menjadi tamanku, menjadi taman yang terbaik dan bintang panduku. Biarlah Bapa, firman-Mu terus menjadi bintang panduku, panduk bagi kami semua untuk menuntun, membimbing kami semuanya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami belajar, ketika kami mendengar, ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memberikan hikmat pengertian kepada kami, pemahaman kepada kami, sehingga kami senantiasa boleh mengerti dan memahaminya. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang taruh hikmat untuk kami semua. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita membuka tadi di dalam Kisah Para Rasul. Ketika Tuhan sudah kita peringati di dalam kenaikannya ke surga, dan bagaimana kita kemarin telah belajar bersama-sama, kita telah merenungkan bersama-sama, dan saat ini kita kembali diingatkan di dalam firman Tuhan ini, di dalam khususnya di dalam ayat yang ke-8. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika dikatakan dan tetapi kamu akan menerima kuasa dari Roh Kudus ketika Roh Kudus itu turun. Nah, saat ini adalah saat di mana kita sudah menerima akan Roh itu. Kuasa Roh Kudus itu kita sudah miliki ketika kita percaya di dalam Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, yang berikutnya, kita akan menjadi saksi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Kita adalah saksi-saksi Kristus, kita adalah marturia sebagai penyaksi-penyaksi. Jadi sebagai penyaksi itu berarti orang yang dapat memberikan keterangan guna, kalau di dalam persidangan, guna penyelidikan, guna penuntutan, ataupun guna peradilan. Nah, kalau di dalam, mungkin kalau yang sekolah hukum, jadi kalau dalam hukum pidana adalah orang yang menyaksikan, orang yang melihat, ya, jadi secara langsung. Ya, kalau sekarang ada CCTV yang langsung juga bisa melihat peristiwa yang terjadi. Ya. Jadi bagaimana orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi orang yang mengetahui sendiri suatu peristiwa dan melihat sendiri. Nah, kalau saat ini dikatakan bagaimana kita bersaksi. Nah, ketika Tuhan mengatakan pada waktu itu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita sering mendengar akan firman Tuhan ini. Bagaimana kita bersaksi yang terdekat dulu, keluarga dulu, kemudian lingkungan di mana kita bekerja, beraktivitas, kemudian sampai keluar kota, sampai ke ujung bumi. Saya kemarin mengatakan, mungkinkah kita menjadi penginjil-penginjil sampai ke luar negeri? Pak, kita ini hanya jemaat biasa, kan itu kan. Ada orang yang terpanggil untuk pelayanan itu. Nah, bagaimana kita bersaksi? Kalau dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, nah kalau kita melihat sejarahnya adalah
Yerusalem itu sebagai ibu kota, sebagai pusat di dalam perjanjian lama di mana bait Allah ada di situ. Ketika bangsa Israel akhirnya menjadi dua, ada Samaria dan Yudea. Ini ada sebelah bawah dan sebelah atas. Sebetulnya ada dua bangsa di situ. Ya. Kalau kita bisa melihat di dalam peta itu. Jadi bagaimana diawali dari Yerusalem kemudian ke bangsa Israel yang Samaria dan Yudea ini kemudian sampai ke ujung bumi, menyeluruh. Tetapi yang jelas adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita menyaksikan, bagaimana kita yang melihat dan mengetahui. Loh, kita ini tidak melihat pada waktu itu. Tetapi peristiwa yang dilakukan, peristiwa yang terjadi, peristiwa yang disaksikan oleh para murid pada waktu itu, di situ kita bisa melihat bagaimana ketika Rasul Paulus mulai mengatakan, ikutlah dalam teladanku. Bahkan ketika dia mengatakan kepada Timotius pada waktu itu, tetapi engkau akan mengikuti ajaranku. Jadi ajaran yang kita terima, ajaran yang sudah kita resapi ini, ajaran yang sudah kita miliki di dalam iman di dalam Tuhan Yesus di sini, disinilah kita merasakan sendiri bagaimana kasih Tuhan, bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, disitulah yang akan kita saksikan. Ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam konteks ikutlah teladanku. Ya. Jadi bagaimana hidup kita ini menjadi kesaksian. Dalam teladan di sini berarti ada sesuatu yang bisa diikuti. Ada sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan dan diikuti oleh orang lain. Nah, kita saat ini sebagai pribadi-pribadi yang merasakan kasih Tuhan, yang merasakan berkat Tuhan, yang merasakan pertolongan Tuhan, disitulah yang kita saksikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Menjadi saksi-saksi Kristus berarti menunjukkan bagaimana kehidupan kita. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku, dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia menunjukkan bahwa pribadi dia adalah benar-benar merupakan, saya kemarin mengatakan, kita ini adalah firman yang terbuka. Kita ini adalah sekarang pribadi-pribadi yang kemana kita berada kita dibaca oleh orang lain. Apalagi kalau yang ibu-ibu kelihatan, oh ini mesti, ya kalau tidak pakai, berarti oh ini sih. Jadi bagaimana? Apalagi kalau ibu-ibu sudah pakai ada yang kalung salibnya, itu kan. Ini menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi bagaimana dia menyaksikan, dalam arti adalah dia merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, bagaimana pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saksi Kristus bukan dalam arti hanya kepada ketika Tuhan memberkati dengan harta yang berlimpah, itu boleh, puji Tuhan. Tetapi juga bagaimana ketika kita menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan ini, tetapi kita mampu menjalani itu. Sehingga ketika Rasul Paulus tadi mengatakan cara hidup, pendirian dan iman, kesabaran, kasih, ketekunan, itu menjadi teladan, itu menjadi yang diajarkan dalam arti yang disaksikan kepada orang lain. Nah, kita saat ini menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Kesaksian seringkali adalah
sesuatu yang itu nyata terjadi. Jadi kita harus garis bawahi. Ketika kita bersaksi itu adalah sesuatu yang nyata terjadi. Jadi ketika orang bersaksi itu benar-benar dia harus merasa, kalau dalam arti hukum ataupun dalam kamus tadi adalah benar-benar dia melihat. Nah, ketika kita bersaksi ini benar-benar kita harus merasakan sebagai saksi Kristus. Bukan dalam arti sesuatu yang, jadi saksi itu tidak bisa dilebih-lebihkan, tidak boleh melebih-lebihkan, tidak boleh mengurangi, yang benar-benar dia lihat, dia mengerti, dan dia lakukan. Ketika kita merasakan berkat, benar-benar kita harus menyaksikan itu, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Jadi harus. Ya. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Menjadi saksi Kristus berarti kita mampu menunjukkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam setiap lini kehidupan kita, di dalam setiap pendirian atau integritas kita, di dalam ibu bapak berkarya, di dalam ibu bapak beraktivitas, iman di dalam menghadapi segala kehidupan ini. Ketika diperhadapkan, kalau seorang hamba Tuhan bersaksi, kadang kita mengajak kepada anak-anaknya, bagaimana kita hidup sebagai keluarga hamba Tuhan, kita harus benar-benar beriman. Ya. Karena apa? Mungkin ibu bapak bisa melihat di gereja baptis itu ketika seorang hamba Tuhan benar-benar hidup di dalam Tuhan, dalam arti menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan. Jadi kalau saya kemarin ke sebuah toko juga kemudian ngobrol gitu kan. Seperti dulu pernah saya katakan, ada seorang anak yang sedang sekolah di Santegarejo dulu, namanya Rahmat, sering tanya kepada kita, loh Pak Trio itu hidupnya dari mana? Ya dari gereja gitu kan. Berarti Pak Trio itu tidak kerja apa-apa. Ya memang kita tidak boleh bekerja gitu kan. Pendeta itu tidak boleh bekerja di gereja kita seperti itu gitu kan. Loh hidupnya bagaimana? Kemarin juga ada seorang anak dari Temanggung, dia pas jaga, pas tanya, loh Pak yang rumahnya, ya loh Pak rumahnya di gereja. Jadi hidupnya ya berserah kepada Tuhan. Masa depan anak-anak, padahal seorang hamba Tuhan itu kan membawa istri dan anak-anak di dalam Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk beriman. Puji Tuhan. Ibu bapak mengasihi hamba Tuhan dan Tuhan memberkati akan kehidupan ibu bapak semuanya. Kita pernah bersaksi ya. Jadi ini kesaksian benar-benar. Ketika kurang lebih tahun 2012 ya, anggaran gereja tidak cukup pada waktu itu, bukan tidak cukup. Jadi anggaran kita tidak bisa sampai. Bahkan peristiwa yang terjadi pada waktu itu sampai semua dana dikumpulkan untuk mencukupi ya. Tetapi begitu rapat pendeta naik, saya masih ingat itu 600.000 pada waktu itu. Wah, ini tenan enggak kan gitu kan. Jemaat mengetok tanda kasih pendeta naik gitu kan. Karena apa, anggaran kemarin aja tidak mencukupi kan gitu kan. Tetapi begitu diketok bulan berikutnya justru berkat ibu bapak bertambah. Karena apa? Melihat dari berkat yang ibu bapak berikan untuk gereja. Oh kok malah tambah. Dan sampai saat ini ternyata ibu bapak diberkati dengan mampu memberikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan gereja tidak pernah berkekurangan. Ini kesaksian bukan hanya kami tetapi juga ibu bapak semuanya. Bagaimana jemaat diberkati oleh, saya percaya ibu bapak diberkati oleh Tuhan. Buktinya kita setiap bulan bisa melihat laporan di situ. Jadi bagaimana kita menyaksikan kasih Tuhan, bagaimana kita menyaksikan iman kita di dalam Tuhan, disitulah kita saat ini menjadi marturia, kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam setiap lini kehidupan kita.
Menjadi saksi Kristus berarti menyaksikan kebenaran yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang, sebagai pribadi-pribadi yang percaya akan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita dengan darahnya di kayu salib. Saksi-saksi Kristus adalah pribadi-pribadi kita yang menyaksikan dan merasakan bagaimana yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Immanuel yang menyertai di dalam setiap kehidupan kita, yang senantiasa menopang, yang senantiasa menolong, yang senantiasa memenuhi setiap kehidupan pribadi-pribadi kita semuanya. Pertolongan dan campur tangan Tuhan yang senantiasa kita rasakan. Jadi kunci menjadi saksi Kristus boleh ketika mungkin kita terpanggil untuk melayani Tuhan sebagai seorang penginjil, boleh. Tetapi bagaimana ketika kita saat ini sebagai pribadi yang hanya, maaf saya mengatakan jemaat biasa, hidup kitalah yang kita tunjukkan bahwa kita adalah orang, kita adalah pribadi, kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya akan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana iman itu kita pegang sampai Maranatha. Kita adalah pribadi-pribadi yang senantiasa merasakan berkat Tuhan. Sebesar, sekecil apapun, kita mampu mensyukuri berkat itu. Karena dengan syukur itu, kita ditambahkan dengan berkat untuk segala kebutuhan hidup kita. Menjadi saksi Kristus berarti kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kesabaran, seperti Rasul Paulus tadi tekankan, di dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Menjadi saksi-saksi Kristus adalah menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang senantiasa mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, dengan segala hidup kita. Kita juga pribadi-pribadi yang mengasihi sesama kita. Sebagai saksi Kristus, kita adalah pribadi-pribadi yang tekun di dalam kesetiaan kita. Setia di dalam beribadah, setia di dalam membaca firman Tuhan, setia di dalam datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita. Itulah keteladanan kita, itulah cara hidup kita yang kita mampu tunjukkan sebagai saksi-saksi Kristus. Biarlah hidup kita semua menjadi firman Tuhan yang terbuka. Biarlah hidup kita adalah hidup yang berserah penuh kepada Tuhan di dalam menghadapi segala kehidupan ini. Biarlah hidup kita senantiasa menjadikan Yesus sebagai kekuatan, menjadikan Yesus sebagai kebenaran yang senantiasa menolong, membimbing, menuntun, dan menguatkan kita. Biarlah hidup kita saat ini, besok, dan selamanya menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terus kita menjadi pribadi-pribadi yang berharap kepada kasih dan berkat Allah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, ketika Engkau memberikan kepada kami perintah-Mu untuk kami semua menjadi saksi-saksi Kristus, biarlah di dalam kehidupan kami, baik di rumah, baik di mana kami berkarya, baik di mana kami beraktivitas, bahkan dimanapun kami berada, kami semua adalah anak-anak-Mu yang
sudah mendapatkan akan jaminan keselamatan. Kami adalah anak-anak-Mu yang senantiasa hidup, berserah, beriman, dan kami semua adalah anak-anak yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan kami semua adalah anak-anak yang senantiasa merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami adalah semua anak-anak yang mampu menjalani segala kehidupan ini dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan kami merasakan bahwa Tuhan berkarya campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih kami merasakan bahwa Tuhan yang sudah memberkati dengan kecukupan kami semua. Biarlah itu semua yang kami saksikan. Sehingga ketika kami melangkah, ketika kami bergaul, ketika kami berkarya, itu semua yang kami bawa, itu semua yang kami tunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus. Kami adalah Kristus kecil. Kami adalah anak-anak Tuhan yang percaya, orang-orang percaya. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan, mampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu, dan berkatilah kehidupan kami untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus sekarang dan selama-lamanya. Di sini, di rumah, di pekerjaan, dan dimanapun juga. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengaminkan dengan pujian Ku hidup bagimu. Kita akan berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita yakini Yesus kebenaran yang menyelamatkan kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
ku hidup bagimu. Katakan dengan sepenuh hati. Kalau ku hidup bagimu, Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. silakan duduk, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang dalam syafaat kami. Kami terus menyerahkan negara bangsa kami dalam tangan kuasa Engkau. Biar Tuhan terus menolong bangsa kami Tuhan di dalam keluar dari pandemi ini. Tuhan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dari pusat maupun daerah. Aparat semua yang mendukung untuk penyelesaian akan pandemi ini. Tuhan terus memberkati mereka. Terlebih Tuhan, di masa-masa di mana bangsa kami sebagian melakukan mudik, Tuhan akan melawat akan bangsa kami Tuhan. Sehingga penyebaran akan corona terus dapat kami tekan. Dengan kebersamaan pemerintah dan seluruh masyarakat untuk tertib melakukan apa yang dirancangkan, apa yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan pertolongan-Mu. Tuhan, kami juga terus menyerahkan akan kota Kabupaten Magelang di mana kami berada dan beribadah. Tuhan juga memberkati. Di kota-kota di mana kami berkarya, Tuhan juga terus memberkati ya Bapa. Kami serahkan untuk pemimpin di daerah kami, Kota Magelang. Tuhan juga berkati akan Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Tuhan senantiasa berikan hikmat. Biarlah kota kami penuh dengan damai dan perkembangan serta pertumbuhan. Bapa dalam surga, kami terus juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa Engkau akan gereja-Mu ini dalam pertumbuhan iman jumlah. Tuhan juga berkati. Cabang yang di Kendengan, cabang yang di Bintaro, Tuhan juga berkati. Bapa, terlebih Engkau terus berkati kami semua. Setiap pribadi-pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik itu berkat kekuatan iman yang Tuhan terus tambah-tambahkan. Berkat kecukupan, Tuhan memberkati dengan segala aktivitas pekerjaan kami. Dengan kesuksesan, kelancaran dan keberhasilan. Tuhan juga berkati dengan kesehatan kami semua ya Bapak. Terlebih saudara kami yang dalam lemah tubuh saat ini. Seperti Pak Yanto dan juga Pak Untung yang ada di cabang Bintaro. Tuhan juga berkati mereka. Saudara-saudara kami yang dalam usia sepuh, Tuhan juga memberikan sukacita ilahi yang daripada Tuhan. Semangat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan Kau juga berkati setiap keluarga-keluarga kami semua. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan. Oleh karena kasih Kristus yang menaungi setiap keluarga-keluarga kami semuanya. Senantiasa kami merasakan. Engkau berkati anak-anak-Mu ya Bapa, baik yang balita dalam pertumbuhan fisik mereka, anak-anak remaja, pemuda, pemudi di dalam studi mereka, ke depan di dalam kuliah mereka dan juga di dalam pekerjaan serta teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, segala kehidupan kami semua, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Terlebih Tuhan kalau saat ini mungkin ada beban, ada permasalahan, ada suatu kerinduan. Untuk kami semua secara pribadi kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan limpahkan untuk saudara-saudara kami. Dengan segala kehidupan pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih.
Dan Tuhan, saat ini kami juga terus menyerahkan ketika hari-hari ini saudara-saudara kami yang Tuhan berikan berkat untuk usia mereka yang bertambah. Biarlah Tuhan memberkati. Saudara kami terkasih Mas Bambang, Tuhan terus memberkati. Dengan berkat kekuatan iman di dalam karyanya Tuhan berkati. Apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupannya Tuhan berkati. Tuhan terus menuntun dan membimbing di dalam setiap kehidupan saudara kami terkasih Mas Bambang. Biar Tuhan juga berkati akan Mbak Windy ya Bapak. Tuhan terus juga senantiasa memberkati dengan karyanya. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan senantiasa menolong campur tangan. Tuhan terus memberikan kekuatan akan imannya. Biarlah Tuhan terus memberikan akan kasih Tuhan kepadanya bersama dengan keluarganya. Tuhan memberkatinya senantiasa ya Bapak. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan memberkatinya. Kami juga terus menyerahkan akan Mas Anggit ya Bapak. Kalau hari ini juga Tuhan memberikan akan berkat Tuhan untuk tambah usia. Bila Tuhan memberkati dengan berkat yang daripada Tuhan untuk masa depan Mas Anggit. Untuk kehidupan karyanya Tuhan juga berkati. Tuhan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan juga berkati. Bila Tuhan senantiasa campur tangan di dalam langkah kehidupan anakmu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Mas Bambang, Mbak Windy dan juga Mas Anggit ke dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah berkat, kasih dan rahmat yang daripada Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan untuk saudara-saudara kami terkasih ini. Bapa dalam surga, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati dalam ibadah kami. Dan biarlah kami semua dengan segala aktivitas kehidupan kami pada hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus Tuhan kami, persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara-saudari, anak-anakku semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati ibu bapak semuanya. Mohon